Salam dan bahagia, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya yakin semua kita pernah mengalami ketika kita tampil di depan kelas memberikan materi pembelajaran, tapi terdapat beberapa anak yang sibuk dengan kesibukannya sendiri, ada anak yang asik ngobrol, ada anak yang ngantuk, dan beberapa tingkah laku anak yang menunjukkan mereka tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa hal itu bisa terjadi? Pendidikan yang memerdekakan adalah salah satu solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Berarti dalam proses penyampaian materi kita menjadi satu-satunya sumber yang tidak memperhatikan kompetensi-kompetensi dan keunikan anak yang kita hadapi. Pembelajaran yang memerdekakan adalah sebuah proses pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada anak. Yang pertama, anak memilih, anak kita berikan keleluasaannya bagaimana cara dia belajar. Yang kedua, anak kita berikan kebebasan memilih sumber-sumber belajar yang ingin dia pelajari. Yang ketiga, anak kita beri juga keleluasaan tentang bagaimana anak menuangkan hasil pemikiran mereka, bagaimana anak menuangkan hasil belajar mereka. Artinya, pendidikan yang memerdekakan itu melibatkan anak seutuhnya sehingga mereka bukan sebagai hanya objek penerima informasi. Tentu hal ini sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ki Hajar Dewantara menganalogikan anak itu adalah sebuah kertas putih yang di dalamnya sudah tertulis secara samar-samar tentang kekuatan, potensi, dan karakter anak yang tertulis dalam masih samar-samar. Disinilah fungsi seorang guru, bagaimana menjelaskan, menebalkan tulisan tersebut sehingga tampil transparan, bisa dilihat dengan nyata dan terukur secara nyata. Bapak Ibu sekalian, pendidikan yang memerdekakan itu juga sejalan dengan bagaimana kita menuntun anak, mengarahkan anak menjadi pemimpin pembelajaran bagi dirinya sendiri, atau yang terkenal saat ini adalah student agency. Praktik pembelajaran agar mengarah kepada student agency ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, suara anak. Suara anak itu artinya bagaimana anak menyuarakan keinginan mereka, bagaimana anak mengutarakan pendapat mereka tentang hal yang ingin mereka terapkan dalam proses pembelajaran. Setelah kita memperhatikan suara-suara anak tersebut, lalu kita memberikan pilihan, kita menawarkan pilihan. Kira-kira pilihan yang mana yang mereka inginkan untuk dapat diterapkan dalam proses pembelajaran? Pilihan mana yang mereka pilih, yang mereka sukai sesuai kehendak mereka? Atau pilihan mana yang kira-kira yang mereka sukai, yang sesuai dengan karakter mereka? Ketika suara anak kita tampung, anak kita berikan pilihan, dan yang ketiga dari proses 1 dan 2 tadi terbentuklah sebuah kepemilikan ownership. Ownership atau kepemilikan di sini mempunyai makna yang sangat dalam. Ownership atau kepemilikan itu adalah sebuah kepemilikan yang secara sosial anak memiliki kontrol terhadap apa yang dimilikinya secara utuh. Dia memiliki kontrol terhadap apa yang dimiliki, baik dalam hal mengeksplorasi, menyampaikan, dan tentunya ownership kepemilikan ini dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi intinya, pendidikan yang memerdekakan itu adalah bagaimana kita mengarahkan anak, bagaimana kita memotivasi anak agar segala potensi yang terdapat dalam dirinya
tumbuh kembang sesuai dengan karakter yang dimiliki. Terima kasih.